Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Leta Sosmewa mewakili kelompok saya sekaligus memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 9 orang, yaitu saya sendiri, Jiwanti Anjaswitri, Elsa Oktaviani, Nur Febrianti, Fitriana, Riki Irawan, Riki Saputra, dan yang terakhir itu Febri Prasetyo. Baiklah, di sini kami akan membahas pokok bahasan kami mengenai model evaluasi Kirkpatrick. Langsung saja ke pokok bahasan mengenai pengertian dari model evaluasi Kirkpatrick itu sendiri. Apa sih model evaluasi Kirkpatrick? Model evaluasi Kirkpatrick ini merupakan model evaluasi pelatihan yang dikembangkan pertama kali oleh Donald L. Kirkpatrick. Jadi, yang pertama kali mengemukakan model evaluasi ini adalah Donald L. Kirkpatrick. Kemudian model ini merupakan model evaluasi yang secara luas diterima dan banyak digunakan karena sederhana dan lengkap untuk dilakukan. Jadi model evaluasi ini terbilang cukup sederhana dan mudah jika diterapkan. Model evaluasi Kirkpatrick ini didesain untuk melaksanakan evaluasi pada program-program pelatihan dan pengembangan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah evaluasi model evaluasi Kirkpatrick ini. Nah, dalam model evaluasi Kirkpatrick terbagi ke dalam 4 level evaluasi. Yang pertama level reaksi, kedua level pembelajaran, yang ketiga level perilaku, dan yang terakhir level hasil. Jadi di sini saya akan membahas 2 level, yaitu level reaksi dan level pembelajaran. Nah, yang pertama itu level reaksi atau reaction. Evaluasi level reaksi peserta pelatihan dilakukan untuk mengukur kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan. Pelatihan dianggap berkualitas apabila pelatihan dapat memuaskan dan memenuhi harapan peserta sehingga peserta mempunyai motivasi dan merasa nyaman untuk belajar. Mengevaluasi level reaksi sama halnya dengan mengukur tingkat kepuasan peserta. Nah, berikut ini beberapa panduan untuk mengevaluasi reaksi yang dikemukakan oleh Kirkpatrick dan James. Nah, yang pertama, memaparkan apa yang ingin dicari, yang kedua membuat kuesioner, yang ketiga mengajak peserta untuk menulis komentar dan saran, yang keempat mendapat respon yang sungguh-sungguh, yang kelima mendapatkan respon yang jujur, yang keenam mengembangkan standar yang wajar, yang ketujuh mengukur reaksi dan aksi yang sesuai, yang kedelapan memaparkan hasil yang didapat. Nah, yang selanjutnya itu level yang kedua, yaitu level pembelajaran atau learning. Mengevaluasi level 1 merupakan hal yang penting, namun saat peserta puas akan materi yang sudah diberikan, belum tentu peserta belajar mengenai materi yang sudah diberikan. Terdapat 3 hal yang dapat diajarkan pembicara dalam sebuah pelatihan, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Menurut Kirkpatrick dan James, pada evaluasi di level 2 ini evaluator akan mengukur pengetahuan apa yang sudah dipelajari, kemampuan apa yang sudah bertambah, dan sikap apa yang sudah berubah. Peserta pelatihan dikatakan telah belajar apabila pada dirinya telah mengalami perubahan sikap, perbaikan pengetahuan, maupun peningkatan keterampilan. Hasil belajar dapat diukur dengan membandingkan pretest dan posttest sebelum dan sesudah pelatihan. Berikut ini beberapa panduan untuk mengevaluasi level pembelajaran yang dikemukakan oleh Kirkpatrick dan James. Yang pertama, menggunakan grup kontrol jika memungkinkan. Yang kedua, mengevaluasi dengan menggunakan pretest dan posttest. Yang ketiga, menggunakan kuesioner tertulis untuk mengukur sikap dan pengetahuan. Yang keempat, mengukur performance test untuk mengukur keterampilan. Yang kelima, mendapatkan respon semua peserta. Yang keenam, menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan aksi. Baiklah, saya akan melanjutkan tahapan dari model evaluasi Kirkpatrick yang ketiga, yaitu level perilaku. Evaluasi level 3 ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana materi dalam pelatihan diaplikasikan pada pekerjaan dan tempat kerja peserta. Evaluasi ini baru akan dapat diukur ketika pelatihan selesai dilakukan. Subjek dan sasaran evaluasi perilaku ini berbeda dengan evaluasi pada level 2. Perubahan perilaku difokuskan pada perubahan yang terjadi setelah peserta kembali ke tempat kerja. Level ini juga menilai bagaimana peserta dapat mentransfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan untuk diimplementasikan di tempat kerjanya.
Evaluasi perilaku ini dapat dilakukan melalui observasi langsung ke dalam lingkungan kerja peserta didik, maupun juga bisa melalui wawancara dengan atasan maupun rekan kerja peserta sebelum dan setelah mengikuti program pelatihan. Yang keempat itu level hasil. Jadi, evaluasi hasil menurut Kirkpatrick 2006 dapat didefinisikan sebagai sebuah hasil akhir yang terjadi sebagai akibat peserta mengikuti program pelatihan. Evaluasi di level 4 ini bertujuan apakah program pelatihan bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Hasil akhir dalam konteks di evaluasi level 4 mencakup hasil produksi yang meningkat, kepuasan pelanggan, peningkatan moral pegawai, dan peningkatan keuntungan perusahaan yang berhubungan dengan pihak lain, hasil dari perubahan perilaku yang sudah dilakukan. Nilai yang selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan model evaluasi Kirkpatrick. Kelebihannya yang pertama itu lebih komprehensif karena mencakupi aspek kognitif, kemahiran, dan efektif. Yang kedua yaitu kelebihannya objek evaluasi tidak hanya hasil belajar semata-mata saja, tapi juga meliputi proses output dan outcomes. Yang ketiga yaitu lebih mudah diterapkan untuk level kelas karena tidak terlalu banyak melibatkan pihak lain dalam proses evaluasi. Selanjutnya ada kekurangan model evaluasi Kirkpatrick. Yang pertama yaitu kurang memperhatikan input. Malahan keberhasilan output dalam proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh input. Yang kedua yaitu untuk mengukur impact sulit dilakukan karena selain sulit tolak ukurnya juga sudah di luar jangkauan guru maupun sekolah. Baiklah, saya akan melanjutkan pada implementasi model evaluasi Kirkpatrick. Pada penerapan model Kirkpatrick untuk evaluasi program diklat, teknik substantif, materi perencanaan pembelajaran di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama ada tahap reaksi. Hasil penilaian dari evaluasi peserta terhadap panitia penyelenggaraan adalah komponen dan nilai rata-rata, yaitu A. Kepesertaan atau penetapan, pemanggilan, dan penegaan disiplin peserta. Yang B. Kepanitiaan atau pelayanan, kedisiplinan, kerjasama dengan peserta, pelayanan terhadap narasumber, dan sikap terhadap narasumber. Yang C. Akomodasi atau kebersihan dan kenyamanan. Yang D. Kurikulum. Ada jadwal, diklat, materi diklat, manfaat materi diklat, dan ekstrakurikuler. Yang E. Konsumsi. Ada menu penyajian dan higienis. Yang F. Sarana diklat, yaitu pada ruang kelas, alat bantu, dan bahan belajar. Berdasarkan dari reaksi peserta diklat ini dapat dikatakan efektif dan nyaman, lebih lanjut atau belum sesuai dengan harapan peserta, yaitu pada konsumsi, ketersediaan bahan ajar, dan flash disk yang diberikan ada beberapa yang tidak berfungsi dengan baik atau maksimal. Baiklah, selanjutnya adalah level belajar. Nah, pada tahap ini dilakukan evaluasi hasil pembelajaran yang meliputi ketercapaian tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang diharapkan dari proses pembelajaran. Nah, di sini setiap peserta diklat dinilai oleh panitia penyelenggara dan narasumber dalam 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini yang pertama yaitu penilaian pada aspek sikap. Nah, di sini pada aspek sikap itu dinilai dari yang pertama itu perilaku. Misalkan kejujuran, menghargai perbedaan, ramah dan berempati. Yang kedua ialah disiplin. Misalnya berpakaian sesuai ketentuan dalam panduan, mentaati ketentuan administrasi, kesungguhan dalam belajar dan mematuhi komitmen belajar. Yang ketiga kehadiran. Yang keempat prakarsa. Apa sih prakarsa itu? Misalkan memberikan ide atau gagasan dalam kelompok, kemudian memberikan solusi masalah. Nah, yang kelima ialah kerjasama, terlibat aktif dalam penyelesaian tugas kelompok. Nah, misalkan mengajak orang lain dalam tugas kelompok. Nah, keenam yaitu partisipasi. Nah, partisipasi dia itu dinilai apakah dia aktif bertanya, aktif menjawab, maupun aktif menanggapi. Nah, yang ketujuh ialah tanggung jawab. Apakah dia sudah melaksanakan tugasnya, apakah dia berani mengambil resiko. Nah, di sini hasilnya adalah rata-rata hasilnya adalah 88. Nah, nilai 88 itu nilai yang bisa dikategorikan baik. Nah, yang kedua itu adalah
penilaian pada aspek pengetahuan, di mana penilaian pada aspek pengetahuan ini dilakukan melalui tes tertulis pilihan ganda untuk mengukur peningkatan pengetahuan dengan melaksanakan tes awal dan akhir, semacam ujian-ujian UTS, ujian-ujian akhir seperti yang biasa kita lakukan untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan yang sudah didapatkan selama proses pembelajaran. Nah, kemudian yaitu dari perolehan hasil tes awal rata-rata awalnya yaitu 44,60. Nah, kemudian pada saat tes setelah dia mengikuti proses pembelajaran yaitu 85. Di sini juga bisa dibilang dikategorikan baik. Nah, yang terakhir idealnya penelitian pada aspek keterampilan. Nah, di sini penelitian dari segi keterampilan yaitu penilaian melalui praktik mengajar atau micro teaching dan produk yang dihasilkan berupa dokumen rencana program pembelajaran. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi materi perencanaan pembelajaran yang dapat dipraktikkan dalam proses micro teaching dan produk yang peserta buat berupa penyusunan rencana program pembelajaran dan diperoleh rata-rata keseluruhan adalah 86,13. Nah, nilai ini juga bisa dibilang dikategorikan baik. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tahap perilaku. Pada tahap perilaku ini dilakukan penilaian terhadap peserta alumni diklat teknik substantif materi perencanaan pembelajaran di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau untuk mengetahui perubahan perilaku setelah mengikuti diklat atau kembalinya peserta ke tempat kerjanya masing-masing. Informasi tentang perubahan alumni peserta didik diperoleh dari kepala madrasah dan teman sejawat dari alumni diklat tersebut. Perubahan tersebut terdapat pada kedisiplinan meningkat, kehadiran lebih tepat waktu, penampilan berpakaian lebih rapi, kemandirian, pelayanan kepada siswa-siswi, sikap dalam kerja tim atau kelompok lebih kooperatif, dan kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan tugas lebih cepat serta tepat waktu. Semuanya mengalami perubahan yang lebih baik. Beragam tanggapan untuk indikator perilaku unit kerja dapat dikategorikan baik. Artinya, pasca diklat teknik substantif materi perencanaan pembelajaran di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau, peserta dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kegiatan pengarahan tugas aktualisasi. Baiklah, selanjutnya itu tahap akhir, yaitu tahap hasil. Pada tahap hasil ini juga dilakukan penilaian terhadap peserta alumni diklat teknik substantif materi perencanaan pembelajaran di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau untuk mengetahui perubahan kinerja setelah mengikuti diklat atau sekembalinya peserta ke tempat kerjanya masing-masing. Penilaian dilakukan terhadap 5 orang alumni dari MAN Tanjung Pinang. Hasil dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan diperoleh bahwa penilaian dari kepala madrasah dan tempat sejawat bahwa alumni mengalami peningkatan kinerja yang sangat signifikan. Bimbingan serta arahan dari alumni kepada teman sejawat cukup besar kontribusinya. Tidak hanya sekedar penambahan ilmu pengetahuan, tapi juga perbaikan. Secara garis besar, seluruh peserta alumni diklat sudah menyelesaikan tugas-tugas aktualisasi dan mengimplementasikan ilmu yang telah diterima pada saat diklat walaupun waktu pelaksanaan aktualisasi berbeda-beda. Berdasarkan temuan evaluasi yang telah dikemukakan, jelas terlihat dampak dari diklat teknik substantif materi perencanaan pembelajaran di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau. Jelas ada peningkatan kinerja alumni peserta dalam sistematika pekerjaan yang lebih baik. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan atau penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati kalian, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.